penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada tanggal 20 Desember 2024 atau pada saat itu setelah pimpinan KPK yang baru ini dilantik oleh dan juga mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam surat itu, kabar yang kami terima disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama dengan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wah, publik ini lagi-lagi diributkan oleh partai banteng ini ya, guys. Jadi ini seperti akhir dari drama-drama yang telah dilakukan oleh partai PDI Perjuangan. Ya, kita tahu Pak Hasto ini selalu memberikan politik yang cengeng lah gitu ya. Jadi apapun bentuknya Pak Hasto selalu di backing oleh Megawati. Ya, seolah-olah seperti anak emasnya Megawati ya Hasto. Bahkan Megawati pun mengatakan kalau Hasto dipanggil ataupun ditangkap, saya akan datangin tuh KPK. Waduh, ini seperti membela para koruptor atau apa namanya, melindungi kejahatan atau melindungi penjahat di dalam republik ini. Hasto, Sekjen PDIP, resmi jadi tersangka KPK soal dugaan suap bareng Harun Masiku. Masiku aja masih buron, tapi dramanya baru dimulai. Kasus ini ternyata bikin heboh teman-teman, karena Hasto ini dituduh nyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, buat ngurus pergantian antar waktu alias PAW DPR. Gimana ceritanya ya? Ya teman-teman, penetapan Hasto diumumin KPK setelah pimpinan barunya dilantik Presiden Prabowo pada 20 Desember kemarin. Pas banget kan momennya. Maka dari itu, ini soal posisi DPR yang diduga dibeli lewat suap. Kalau bener ya, ini bahaya banget sih guys. Bisa makin kacau, ngancurin kepercayaan kita sama sistem politik. Harun Masiku yang udah lama hilang, makin bikin orang bertanya-tanya kan, apa iya hukum bener-bener bisa nyentuh semua orang? Gimana menurut kalian? Apakah penetapan Hasto ini jadi langkah nyata KPK atau cuma gimmick semata? Sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini, dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan saja lah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Jalan sampaikan penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya, murni penegakan hukum gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian
inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian kan dijerat di Kementerian karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Soal lain tanggapan dikit aja Pak. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Sudah purna tugas pensiunan nggak? Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Pak Jokowi gue lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Rendam HP dan kabur. Pertanyaannya, kenapa HP-nya harus direndam? Apakah semua datanya dipastikan hilang, sulit dilacak, perangkat elektronik dalam HP tersebut rusak total ketika HP tersebut direndam? Langsung dari sumber, Ketua KPK Setio Budianto belak-belakan ungkap peran Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dari tahun 2019 KPK bilang, Hasto upayain Harun Masiku tembus Senayan dari dapil Sumsel 1 meski dapat suara cuma 5 ribuan. Yang lobby meraih suara tinggi agar mundur tapi ditolak. Setelah lobby pribadi gagal, Hasto bersama-sama Harun Masiku, Saiful Bahri sama DTI menyuap komisioner KPU kala itu Wahyu Setiawan. Hasto juga diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP, untuk menghilangkan bukti yang ada sampai nyuruh HM melarikan diri. Yang jadi pertanyaan kami, kenapa eksekusinya sekarang? Dari KPK bilang ini murni penegakan hukum. Nggak ada sama sekali unsur politisasi. Menurut kalian? Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Terkait kasus apa, Ci? Terkait kasus Harun Masiku. Jujur gua kaget, terkejut ya. Bukan gara-gara Pak Hasto itu jadi tersangka gitu. Yang gua kaget, kenapa baru sekarang jadi tersangka? Dari kemarin-kemarin ya, KPK ditanya tentang Harun Masiku, kok diem aja? Waktu itu gue dengar-dengar dan gue inget-inget katanya kalau Pak Hasto ini ketangkep gitu ya, jadi tersangka gitu, ada yang mau turun gunung. Siapa ya? Gue lupa. Tapi gue cuma mau bilang, jangan lupa bawa bekal. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dianalisa ya, drama politik ini ngeri banget loh. Kalau ada kawan sama dengan Anda aman. Kalau Anda lawan sama dengan Anda kiamat. Negara Indonesia ini negara hukum apa negara kawan sih? Gue benar-benar berharap banget sih di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini semoga Indonesia itu betul-betul menjadi negara hukum dan hukum itu tidak dibayar. Sebetulnya ya, gue dalam hati gue itu percaya tidak ada negara manapun yang sempurna kepemimpinan dan kepemerintahannya. Tapi setidaknya dengan apa yang gue lihat selama 26 tahun gue hidup ya, sejauh yang gue tahu tanpa mengurangi rasa hormat gue, sejauh yang gue tahu selama ini hukum kita itu bisa dibeli dengan sogok menyogok, suap menyuap. Maksud gue pribadi gini, kalau memang negara itu tidak sempurna, setidaknya jangan bobrok-bobrok amat. Hukum sampai bisa dibeli, sampai bisa dibayar. Di mana keadilan sebuah negara? Di mana keadilan untuk rakyat? Padahal pemimpin-pemimpin negara Indonesia itu dipilihnya oleh rakyat. Tapi kok bisa hak-hak rakyat tidak sampai ke tangan rakyat sebagaimana semestinya dan sebagaimana harusnya? Satu persatu mulai diusut di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini masih belum seberapa loh, baru beberapa bulan loh Bapak Prabowo menjabat. Udah gue mau nyiapin cemilan dulu, gue mau liatin ada orang yang mau turun gunung soalnya. Ciao. Wow, selama ini Harun Masiku hilang karena disuruh lari sama Pak Hasto. Gimana nggak jadi tersangka? Wah, ngeri kali ya yang disampaikan KPK ini. Tapi kalau memang benar ini semua mengenai Hasto dan Harun Masiku, luar biasa, bravo untuk KPK. Ternyata diduga selama ini Pak Hasto dan Harun Masiku ini bekerja sama untuk kasih uang ya
ke oknum di KPU yang atas nama Wahyu. Ngeri kali. Dan sebagian uang itu katanya uangnya Pak Hasto. Enak kali si Harun Masiku ini ditraktir sama Pak Hasto ya kan. Kita mau juga lah Pak Hasto ditraktir Bapak. Lagi Natal loh ini Pak. Traktir yang penyet ya. Nggak nyangka aku kawan-kawan, kupikir selama ini Pak Hasto tertib hukum, sangat memuliakan hukum. Ternyata dia juga ya kan. Dia nunjuk-nunjuk Pak Jokowi memodifikasi hukum, bansos, parcok-parcok. Ternyata kau juga Pak Hasto, kayak mana sih? Kok bisa berdasarkan keterangan KPK katanya Pak Hasto nyuruh anak buahnya untuk bilang ke Harun Masiku, rendam aja handphonemu terus melarikan diri. Seperti sudah profesional kali Pak Hasto ya. Tapi kok aku pakai baju merah ya, kayak partainya Pak Hasto, PDIP. Enggak lah, ini karena Natal lah. Aku bukan kader PDIP. Aduh, Pak Hasto gimana kabarnya? Katanya belum ditahan ya. Lupa satu lagi kawan-kawan, kita harus kawal kawan-kawan, karena keterangan KPK Pak Hasto kan bisa mengarahkan, menyuruh si Harun Masiku untuk melarikan diri, ya kan? Nah ini kita tanya sekarang, Pak Hasto ada niat untuk melarikan diri nggak? Telah berpulang ke rumah KPK Bapak Hasto, sekjen dari PDIP. Sekjen Banteng, si tukang nangis, tersangka. Nangis nggak lo? Pasti dia lagi sesengukan guys. Nangis dia. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya, agar berita-berita terbaru tidak tertinggal kawan. Mantap guys. Berita heboh, berita mengharukan, berita menyedihkan sekaligus menyenangkan. Kalau menurut kalian berita ini apa guys? Menyenangkan, menyedihkan, atau mengharukan? Komen ya kawan. Ditunggu komenannya guys. Ditunggu para netizen. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mana nih Mak Banteng? Kalau udah ditetapin katanya dia mau datang. Mau datang ngapain? Nemenin ya? Hah? Jadi guys, Pak Prabowo menunjukkan bahwa jangan main-main terhadap korupsi di Indonesia ya. Sekelas sekjen Partai Banteng saja guys jadi tersangka. Kawal terus kawan. Kawal terus jenderal kita guys, untuk mengikat koruptor-koruptor, tikus-tikus perampok uang rakyat. Pak Hasto, tenang aja, tenang, nggak usah takut, tenang. Ibu pasti datang, ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Pak Hasto kan sekjennya ibu, iya kan? Tenang, jangan telat makan, jangan sampai sakit, harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis mulu ya, nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi. Iya, jadi Pak Hasto tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Satu lagi, semangat Pak Hasto, semangat. Setelah memecat Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Bobi, Banteng Moncong Putih langsung dibuat ngamuk. Jadi setelah adanya pengumuman pemecatan Pak Jokowi beserta keluarganya, KPK menetapkan Hasto Kristianto selaku sekjen PDIP sebagai tersangka kasus suap buronan Harun Masiku. Kalau membaca surat perintah penyidikan yang terbit pada 23 Desember 2024, Hasto diduga memberikan suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pemberian suap itu dilakukan Hasto bersamaan dengan Harun Masiku. Udah pasti PDIP nggak bakal diem aja nih, apalagi Hasto dikenal sebagai anak emasnya Ibu Megawati. Kalau kata juru bicara PDIP Ciko Hakim, penetapan tersangka ini nggak jauh-jauh dari upaya politisasi hukum. Kenapa? Ya karena PDIP merasa udah tahu dari lama nih ada upaya KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Emang tujuannya apa?
Ya kalau misalnya kata Ciko sih, surat perintah penyidikan atau sprindik itu bisa menjadi ancaman bagi ketua umum partai yang nggak ikut arus. Makanya kalau kata Ciko, sprindik itu dikeluarkan supaya bisa mengancam ketua umum partai ini bisa ngikutin arus. Tapi kalau misalkan udah kesebar gini, Ibu Megawati bakal ngedatengin gedung KPK nggak ya? So, jadi ya ini seperti kabar yang ada senangnya, ada sedihnya, ada harunya, ada pokoknya seperti gado-gado lah guys. Ketika Pak Hasto sudah ditangkap, bakalan banyak sekali kolega-kolega PDIP yang bakalan dijemput oleh Pak KPK juga ya. Kita berharap ini bukanlah bentuk kriminalisasi dari Presiden Prabowo terkait penangkapan para koruptor-koruptor di oposisi guys. Ya, karena di oposisi ini kan selalu sensitif, cenderung mengatakan kalau mereka sedang dikriminalisasi oleh pemerintah atau penguasa ketika mereka dihadapkan dengan hukum. Teman-teman silahkan isi saja kolom komentar ini bagaimana tanggapan kalian tentang penangkapan Hasto dan mau ditahan di mana. Silahkan teman-teman komentar saja.